Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PSAK 16 yaitu aset tetap. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Pujanti, kemudian ada teman saya Latifah Hanum dan Winda Muslimah. Baik, pembahasan pertama adalah tentang permintaan tanggapan. Aset tetap tentang klarifikasi metode yang diterima untuk penyusutan dan amortisasi bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED Amandemen PSAK 16 tersebut. Nah, untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut adalah hal yang diharapkan masukannya. Nah, itu ada 3, yang mana ini sudah direvisi sampai September 2015. Nah, baik, yang pertama adalah model revaluasi. ED PSAK 16 pada penyesuaian 2015 mengklarifikasi bahwa ketika menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasinya, sehingga jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi penyusutan diperlakukan dengan salah satu cara berikut. Nah, yang pertama, jumlah bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut dan akumulasi penyusutannya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai. Dan yang kedua, akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Baik, yang kedua adalah tanggal efektif dan ketentuan transisi paragraf 80A dan paragraf 81H. ED PSAK 16 dalam penyesuaian 2015, ANSA tetap mengamandemen paragraf 35 dan menambahkan paragraf 80A. Nah, paragraf tersebut digunakan pada periode tahun buku awal atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan dini diperkenankan jika entitas menggunakan paragraf tersebut untuk periode pada buku awal, maka fakta tersebut diungkapkan. Baik, yang ketiga adalah tanggal lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Pujianti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ikhtisar ringkas. Terdapat perbedaan antara ED PSAK 16 penyesuaian 2015 aset tetap dengan PSAK 16 penyesuaian 2014 aset tetap. Perbedaan yang pertama terletak pada model revaluasi. Pada PSAK 16 penyesuaian 2014 mensyaratkan agar ketika jumlah tercatat bruto direvaluasi, maka akumulasi penyusutan revaluasian disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto. Pada ED PSAK 16 penyesuaian 2015 mengklarifikasi bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya, sehingga jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi penyusutan diperlakukan pada salah satu cara berikut. Yang pertama, jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut, dan akumulasi penyusutannya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai, atau akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Perbedaan kedua terletak pada koreksi editorial. Pada ED PSAK 16 penyesuaian 2014 menetapkan kata jika dalam paragraf 35 baris pertama. Kemudian pada ED PSAK 16 penyesuaian 2015 setelah direvisi melakukan perubahan terhadap kata jika menjadi ketika dalam paragraf 35 baris pertama. Baik, selanjutnya perbedaan dengan IFRS. ED PSAK 16 penyesuaian 2015 aset tetap mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 16 Property, Plant and Equipment, Annual Improvement to IFRS 2010 sampai 2012 cycle per efektif 1 Juli 2014, kecuali IAS 16 paragraf 81H tentang tanggal efektif kecuali untuk opsi penerapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Winda Muslimah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Selanjutnya
Revaluasi: ketika suatu aset tetap direvaluasi, maka jumlah tercatat dari aset tersebut disesuaikan pada jumlah revaluasinya. Pada tanggal revaluasi, aset diperlakukan dengan salah satu cara berikut. Yang pertama yaitu jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat aset. Yang kedua, akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Selanjutnya yaitu ketentuan transisi. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif yang disesuaikan untuk periode-periode yang disajikan sebelumnya. Tetapi tidak disyaratkan untuk melakukan hal tersebut. Jika entitas menyajikan informasi komparatif yang belum disesuaikan untuk periode-periode sebelumnya, maka entitas mengidentifikasi secara jelas informasi yang belum disesuaikan, menyatakan bahwa informasi tersebut telah disajikan dengan dasar yang berbeda dan menjelaskan dasar yang digunakan. Selanjutnya yaitu tanggal efektif. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan dini diperkenankan jika entitas menerapkan paragraf tersebut